Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, kembali lagi belajar bahasa Arab bersama Ustadz Adi Pati. Ya, kita akan belajar bahasa Arab yang mana kali ini kita di kelas 8 bab kedua sesi ketiga siswa sekalian tentang jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah. Bagian 1. Oke. Nah, bahasa Arab kelas 8 MTS plus 05 di semester 1 kita akan masuk ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Jawabannya ahlan bika. Kaifa halukum siswa sekalian? Kaifa, bagaimana, halukum, kabar kalian atau keadaan kalian? Jawabannya alhamdulillah nahnu bi khairin. Pelajaran kita kali ini adalah bahasa Arab kelas 8 di bab kedua tentang yaumiyatuna, tentang keseharian kita. Nah, materi kita sekarang ini at-tarkib, tentang kawaid, tentang ilmu nahwu dan sharaf. Nah, tentang di bab ketiga, di bagian ketiga, di sesi ketiga ini tentang jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah. Bagian pertama, mohon disimak ya. Nah, pertama, ini adalah kalimat siswa laki-laki itu pulang. Nah, ini kalimat siswa laki-laki itu pulang. Nah, dalam bahasa Arab, at-talibu yarji'u. At-talibu yarji'u. Siswa laki-laki itu pulang. Atau yarji'u at-talibu. Yarji'u at-talibu. Dua kalimat ini adalah maknanya sama. Namun secara struktur ini berbeda. Berbedanya kenapa? Berbedanya akan kita bahas nanti di bagian berikutnya. Yang pertama, saat ini sampaikan yang pertama itu adalah jumlatul ismiyah. Jumlatul ismiyah. Kalimat at-talibu yarji'u merupakan jumlatul ismiyah. Sedangkan yarji'u at-talibu maknanya adalah siswa itu pulang, tapi dia secara struktur kalimat dia adalah jumlatul fi'liyah. Nah, apa itu jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah? Kita akan bahas jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah. Nah, siswa sekalian, dalam bahasa Arab al-jumlatu maknanya adalah kalimat, bukan total. Al-jumlatu maknanya kalimat. Al-kalimatu maknanya itu adalah al-kalimatu maknanya adalah kata. Sedangkan al-jumlatu maknanya adalah kalimat. Nah, pembagiannya ada dua. Yang pertama jumlatul ismiyah, yang kedua jumlatul fi'liyah. Jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah. Lanjut. Nah, apa itu jumlatul ismiyah? Jumlatul ismiyah adalah al-jumlatu atau kalimat yang diawali dengan ismun atau kata benda. Jumlatul ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan ismun atau kata benda. Contohnya yang tadi, at-talibu yarji'u. Siswa at-talibu yarji'u pulang. At-talibu atau siswa itu pulang. At-talibu yarji'u, letak at-talibu letaknya di awal kalimat, yarji'u letaknya di setelah at-talibu. Yarji'u itu maknanya pulang ya. At-talibu yang tulisan dengan tinta warna merah ini dalam kata dia dikategorikan sebagai ismun. Letaknya di awal kalimat, oleh karena itu kalimat ini dinamakan jumlatul ismiyah. Nah, kita lanjut siswa sekalian di berikutnya. Jumlatul fi'liyah. Apa itu jumlatul fi'liyah? Al-jumlatul fi'liyah adalah al-jumlatu, kalimat yang diawali dengan fi'lun, kata kerja ya. Kalimat yang diawali dengan fi'lun, kata kerja. Oke, contohnya sama maknanya dengan jumlatul ismiyah, namun
tata letak kalimat itu berbeda. Yarji'u at-talibu. Yarji'u artinya pulang, at-talibu siswa. Jadi maknanya siswa itu pulang. Yarji'u yang berwarna merah ini letaknya di awal kalimat. Nah, dia dalam kategori kata dia termasuk apa? Fi'lun, fi'il, kata kerja. Letaknya di awal kalimat. Oleh karena itu kalimat ini dinamakan al-jumlatul fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan fi'lun. Ya, ini saya menjelaskan pembagian jumlah atau kalimat. Kita lanjut saudara sekalian di materi berikutnya. Nah, apa perbedaan struktur kalimat jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah? Nah, perbedaan struktur kalimat kita akan bahas. Perbedaan struktur kalimat di jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah. Yang paling pertama siswa sekalian, jumlatul ismiyah. Jumlatul ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlatul ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya seperti yang saya Ustaz bacakan, at-talibu yarji'u. At-talibu dalam struktur kalimat dia statusnya sebagai mubtada. Yarji'u dia statusnya sebagai khabar. Oke, apa itu mubtada? Apa itu khobar? Mubtada itu adalah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan yarji'u dia berstatus sebagai khabar. Nah, apa itu khabar saudara sekalian? Khabar adalah kata atau kalimat yang datang setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Oke, struktur kalimat di jumlatul ismiyah itu ada dua, mubtada dan khabar. Contohnya di sini at-talibu yarji'u. Lanjut saudara sekalian, di struktur kalimat jumlatul fi'liyah ada dua. Yang pertama, jumlatul fi'liyah terdiri dari dua, yaitu fi'il dan juga fa'il. Nah, apa itu fi'il? Apa itu fa'il? Kita akan bahas. Contoh kalimatnya, yarji'u at-talibu. Siswa itu pulang. Yarji'u ini sebagai fi'lun. Apa itu fi'lun? Kata kerja. At-talibu itu sebagai fa'il. Fa'il itu adalah isim atau kata benda yang datang setelah fi'il dan menunjukkan pada yang mengerjakan fi'il tersebut. Kata singkatnya dari fa'il ini adalah pelaku, ya, pelaku yang mengerjakan kata kerja tersebut. Ya, jadi ini perbedaan struktur kalimat di dua jumlah, jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah. Ya, kalau jumlatul ismiyah ada mubtada dan khabar, kalau di jumlatul fi'liyah ada fi'il dan fa'il. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini siswa sekalian, ini merupakan contoh kalimat, yang mana contoh kalimat ini kita urai dari kalimat yang mufrad, yang kalimat tunggal. Contohnya ini ada dua kalimat, ya, dua baris ya. Ada kalimat yang musanna, kalimat yang mengandung kata ganda, dan kalimat yang mengandung jama' atau jam'. Contoh di sini Ustaz baca, at-talibu yarji'u. Siswa laki-laki itu pulang. Ini semua kategorinya sebagai jumlatul ismiyah. At-talibu yarji'u. At-talibu yarji'u. At-talibu siswa laki-laki itu yarji'u pulang. Atau at-talibu mahirun. At-talibu mahirun. Siswa laki-laki itu pandai. At-talibatu tarji'u. At-talibatu tarji'u. Siswi perempuan itu pulang. At-talibatu mahiratun. Siswa perempuan itu pandai. Ya. At-talibatani tarji'an. Dua siswi perempuan itu pulang. At-talibatani mahiratani. Dua siswi perempuan itu dua siswi yang pandai. Ya. At-tullabu yarji'una. Contohnya yang ini yang ketiga, contohnya jamak ya. Kalau ini kata ganda, kata musanna. Sekarang kata jamak. At-tullabu yarji'una. Siswa-siswa laki-laki itu yarji'una pulang. At-talibuna mahiruna. At-talibuna siswa laki-laki itu mahiruna pandai.
Nah, sekarang siswa sekalian, kita akan bahas tentang kaedahnya. Yang pertama, kaedah yang pertama, khabar harus sesuai dengan mubtada dari sisi yang pertama jenis dan juga jumlah. Ya, jenis di sini adalah mudzakkar dan muannas. Jumlah di sini dalam kata kalimat ini, kalau mubtada'nya mufrad, maka khabarnya pun juga harus mufrad. Kalau mubtada'nya mukhabar, harus sesuai dengan mubtada'nya dari sisi jenis mudzakkar dan muannas, jumlah mufrad itu satu, kata tunggal, musanna kata ganda, jamak kata jamak. Nah, maksudnya yang ini yang sudah saya baca tadi, bahwasannya ini khabar dan mubtada harus sesuai. Contoh, mubtada'nya dari sisi jenis, mubtada'nya mudzakkar at-talib, maka khabarnya harus mudzakkar yarji', ya. Nah, mubtada'nya, kalau mubtada'nya muannas at-talibatu, maka khabarnya pun juga harus muannas mahiratun, ya, harus sesuai. Nah, kalau mubtada'nya itu adalah jumlah dalam bentuk mufrad kata tunggal, at-talibu mahirun, maka khabarnya pun juga harus bentuk mufrad. Kalau mubtada'nya jumlahnya musanna kata ganda, at-talibatani, maka khabarnya pun juga dalam bentuk musanna, tarji'ani. Dua siswi itu tarji'ani, pulang. Selanjutnya berikutnya at-tullabu yarji'una, ya. Kalau jumlah mubtada'nya itu adalah jamak, maka khabarnya pun juga harus bentuk jamak, ya, paham ya? Khabarnya pun juga harus bentuk jamak. Lanjut siswa sekalian, yang kedua, kaidah yang kedua, jika khabar berupa isim, maka mubtada harus berbentuk isim ma'rifah, ya. Ulangi lagi, yang kedua, jika khabar berupa isim, maka mubtada harus berbentuk isim ma'rifah dan khabar berbentuk nakirah. Nah, kita bahas apa itu isim ma'rifah dan apa itu isim nakirah. Oke. Apa itu isim ma'rifah? Isim ma'rifah dan nakirah kita akan bahas. Nakirah, isim nakirah itu adalah kata umum, kata yang menunjukkan benda umum atau belum dikenal, ya, dalam masih bentuk umum. Sedangkan al-ma'rifah, isimul ma'rifah adalah kata khusus, ya, kata khusus menunjukkan bentuk benda khusus atau sudah dikenal. Coba kita lihat dua kalimat ini, maknanya sama tetapi secara bentuk kata atau bentuk isimnya itu berbeda. Yang satu isim nakira, yang satu isim ma'rifah. Coba kita terjemahkan, kita lihat semuanya. Uridu an asta'ira kitaban. Kalimat isim ma'rifah, uridu an asta'ira al-kitaban, ya, itu dua hal yang berbeda, ya. Yang pertama, kitaban itu sebuah buku, bukunya masih belum jelas apakah buku cetak, apakah buku matematika atau buku tulis atau buku miliknya Hasan, masih dalam bentuk umum, ya. Sedangkan al-kitabah itu maksudnya buku itu, buku yang sudah dimaksud dan sudah dikenal, ya. Kayak ini perbedaan antara nakira dan al-ma'rifah. Isim nakira kata umum, isim ma'rifah kata khusus. Nah, apa-apa saja isim nakira dan isim ma'rifah kita lihat. Yang pertama, setiap isim yang diawali dengan alif lam maka dia isim ma'rifah. Contoh, al-kitabu, al-faslu, at-talibu. Semuanya diawali dengan alif lam. Selanjutnya siswa sekalian, ismul isyarah. Apa itu ismul isyarah? Kata
tunjuk. Kata tunjuk, yang mana kata tunjuk ini bermakna hadza, hazihi, zalika, tilka. Hadza ini untuk jarak dekat muzakkar laki-laki, hazihi ini untuk jarak dekat untuk muannas, zalika jarak jauh itu untuk muzakkar, tilka jarak jauh untuk muannas. Ya, ismul isyarah merupakan isim ma'rifah. Lanjut dhamir. Dhamir ana, anta, anti, huwa, hiya, wa huma, hum, semuanya adalah dhamir. Itu merupakan isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Selanjutnya isim alam. Isim alam apa itu? Nama orang, nama tempat, dan lain-lain. Nama orang: Muhammadun, Aisyatun, Aisyah, Jakarta, Makkah. Itu merupakan ismul alam. Ini semua ismul alam termasuk dalam isim ma'rifah, kata khusus. Selanjutnya isim mausul, kata sambung: alladzi, allati, alladhani, allatani, alladzina, allati. Ini bermakna yang, kata sambung ya. Kata sambung ini termasuk dari isim ma'rifah. Selanjutnya mudhaf ila ma'rifah. Maksudnya apa? Isim yang disandarkan. Mudhaf itu arti yang disandarkan ila kepada ma'rifah, isim ma'rifah. Contohnya ini kitabut talibu, isim yang disandarkan kepada kata atau isim yang sudah beralif lam. Kitabut talibu. Kalau kitab ini berdiri sendiri dia masih kata isim nakirah. Tapi kalau dia digabung, disandarkan kepada kitabut talibu, buku siswa, ya, maka yang garis merah ini adalah membuat isim ini menjadi isim ma'rifah. Atau disandarkan kepada isim dhamir, kitabuka, bukumu, jelas buku kamu, ya. Atau disandarkan kepada ismul alam, kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Nah, ini isim ma'rifah siswa sekalian. Kalau isim nakirah siswa sekalian, isim selain isim isyarah, selain isim dhamir, selain isim alam, selain isim mausul yang tidak diawali dengan alif dan lam dan tidak diidhafakan kepada isim ma'rifah, maka isim tersebut adalah isim nakirah atau kata umum. Contoh: kitabun, faslun, talibun, madrasatun, masjidun, tanpa menggunakan alif lam, ya, tanpa diidhafahkan kepada isim ma'rifah yang telah kita pelajari ini. Ada isim isyarah, isim dhamir, isim alam, isim mausul, dan isim yang diawali dengan alif lam, maka isim tersebut adalah isim nakirah atau kata umum. Nah, lanjut siswa sekalian, di bagian kedua, mubtada dan khabar sama-sama dalam keadaan rafa atau marfu. Insyaallah Ustaz akan bahas tentang apa itu keadaan rafa atau marfu, ya. Siswa sekalian, pelajari lalu praktekkan, perbanyak latihan agar lebih mantap lagi pemahamannya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bisa ditonton kembali di penjelasan Ustaz di channel YouTube Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini ada akun channel YouTube Ustaz Adipati, akun Instagram Syahid Usman, dan email Ustaz adipati@gmail.com. Itu saja Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata kekurangan dari Ustaz. Itu saja Ustaz, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.